di album ini sebenarnya lebih tepatnya 9 dari 10 lagu itu benar-benar aku yang tulis sendiri juga. Jadi it's an album dimana isinya tuh adalah cerita aku, kisah aku yang kebanyakan awalnya aku simpan dari tulisan-tulisan tangan aku, notes-notes di handphone, semua monolog yang tadi sudah dibilang monolog aku pribadi yang aku tuangkan dalam sebuah lagu dan aku kumpulkan dalam satu album ini. Jadi cerita-cerita yang sudah aku kumpulkan ini sebenarnya bukan cerita baru, semuanya cerita-ceritanya sudah ada beberapa cerita lama, makanya Senandika ini aku bikin konsepnya ada sebuah album yang menceritakan masa lalu aku, masa aku yang sekarang, dan harapan aku untuk masa depan sebenarnya. Oh wow, luar biasa. Berarti bisa dibilang ini curhatan kamu ya dari dulu sampai sekarang gitu ya? Jadi lebih ke bukan curhatan aja tapi kayak sebenarnya lebih apa ya, timeline aku dari berbagai macam tahun itu perkembangannya dari mungkin cita-cita aku, dari cerita patah hati aku, cerita sakit aku, cerita aku balik lagi kembali dan cerita aku bisa menemukan akhirnya tambatan hati terakhir itu semuanya ada di sini. Nah itu dia tambatan akhir itu adalah seorang istrinya pasti ya. Oke. Nah kalau misalnya konsep dari albumnya sendiri seperti apa sih Fit? Ya itu tadi konsepnya. Core-nya adalah judul albumnya itu Senandika, di mana Senandika itu tadi adalah cerita seorang penyair yang menceritakan kisahnya sendiri gitu. Dan di sini aku sebagai seorang musisi aku menceritakannya melewati lagu-lagu aku, dan di sini yaitu lagu-lagu aku menceritakan semua kisah-kisah aku dari aku yang dulu mungkin dari patah hati aku, dari aku kesedihan, dari aku mendapatkan banyak cobaan dari Tuhan sih, dan aku ada harapan untuk bisa kembali bisa bahagia lagi, akhirnya aku bisa menemukan cinta kembali dan akhirnya bisa menemukan kebahagiaan hakiki dalam diri. Semuanya tertuang di konsep albumnya sendiri. Jadi nanti di albumnya sendiri kalau misal teman-teman buka di albumnya nanti akan ada sebuah grafik, itu kayak menjadi sebuah grafik timeline sebenarnya, past, present, dan future sebenarnya. Jadi itu menceritakan itu tadi yang aku tadi bilang. Past itu melambangkan cerita-cerita lama aku, present adalah cerita aku yang sekarang, future adalah harapan dan doa aku untuk masa depan aku. Wow. Oh lama sekali. Ini sebenarnya album sudah diplan dari tahun 2018 saat kelar album Persona yang terakhir yang ada di sini. Jadi sebenarnya persiapannya sudah setelah itu gitu. Langsung yang memang waktu itu pinginnya 2019-2020 itu kita rilis ya, Mas Rino ya. Tapi kan waktu pandemi aku nggak mungkin ngeluarin album, dan aku kan kalau misalnya di KFC selalu bikinnya kita muter-muter toko, tapi nggak mungkin kan kayak gini aja aku kita bisa ketemu sama teman-teman ini 2022 ini baru lagi nih bisa kayak gini lagi. Jadi bersyukur ya walaupun masih ada tapi pandeminya sudah menurun, kita bisa ketemu lagi, dan aku pingin saat aku bisa mengeluarkan album, aku pingin album aku tuh aku bisa langsung interact gitu sama penggemar musik aku gitu. Wow. Satu album musiknya itu aku kebanyakan bekerja sama dua musisi produser yang luar biasa. Tadi kan aku belum sempat jawab ya tadi ada siapa aja musisi-musisi yang terlibat. Jadi dua produser paling banyak yang memproduksi album lagu-lagu di album aku ini ada Talia Manino dan juga Mas Ari Renaldi. Tapi ada satu juga lagu yang diproduksi sama Om Dirianto, remake dari Definisi Bahagia, tapi piano version sama Om Dirianto juga. Jadi sebenarnya album ini bisa dibilang kalau misalnya mendengar itu ya teman-teman kayak bisa kelihatan bahwa dari tahun 2018 sampai 2022 hari ini gitu. Sebenarnya banyak pengalaman yang agak lumayan menyedihkan untuk cerita aku pribadi. Makanya konsep secara musik wise itu banyak lagu-lagu yang bisa dibilang ballad dan aku kasih sentuhan-sentuhan modern, tapi di ujung-ujung aku pingin ballad itu balik ke core aku yang zaman dulu gitu, dimana akhirnya aku pakai lagi orkestra dari Budapest, dari mana lagi kemarin dari Praha juga gitu, terutama 3 lagu terakhir ya, dan satu lagu paling baru yang aku ternyata baru tahu rilis hari ini juga sesuai dengan album aku di semua digital streaming platforms, itu adalah sebuah homage. Referensinya tuh adalah balik ke album aku yang pertama, album Pelangi di Malam Hari 2009. Jadi lagunya tuh ada apa ya, ada sense itunya tuh, dan aku seneng banget hari ini tadi pagi bacain komentar-komentar video yang ternyata sudah mendengar album aku dari digital streaming platform, dan ternyata sudah banyak yang beli juga. Salah satu lagunya itu diciptakan sama Pika Ponggawa, judulnya Tanpa Diminta. Banyak banget yang suka karena moodnya tuh rasanya tuh balik ke aku Jawa awal-awal gitu. Jadi itu bisa
kayak it's a tribute untuk aku yang dulu, tapi di zaman sekarang gitu. Wow, luar biasa. Jadi, tanpa diminta ya. Kalau diminta yang baru rilis ternyata hari ini di semua digital streaming platform sudah masuk playlist, aku tuh kayak wah kok yang denger udah 10.000 gitu kayak gimana dong nggak masuk playlist gitu. Nah itu dia, responnya sangat positif. Nanti kita akan dengarkan sama. Sebenarnya sudah mulai dari tadi aku bilang dari tahun 2018 sudah mulai prosesnya, tapi yang menurut aku challenge paling besar adalah karena prosesnya tuh cukup panjang kan dari 2018 sampai 2022 gitu. Sementara aku tuh adalah tipe orang yang setiap tahunnya itu aku agak lumayan adaptif gitu sama kondisi industri musik, sama tren segala macam. Jadi bagaimana caranya dari tahun 2018 ini sampai tahun 2022 ini semua lagu-lagu ini mempunyai benang merah yang bisa kesatukan menjadi sebuah album sebenarnya. Challenge-nya sih sebenarnya di situ. Dan itu ternyata kita menemukan sebuah benang merah di mana ternyata dari tahun itu sampai sekarang lagu-lagu yang aku keluarkan adalah semua cerita-cerita pribadi aku, semua adalah cerita-cerita yang very personal. Sampai terakhir juga minggu lalu aku mengeluarkan sebuah lagu judul Salam Kenal pun itu juga salah satu cerita personal yang paling aku takut untuk keluarin tapi akhirnya aku keluarin kemarin. Jadi apa ya, challenge-nya adalah gimana caranya aku bisa menampilkan vulnerability aku dalam lagu-lagu aku ini dan membalutnya dengan sebuah konsep yang akhirnya kita namakan konsepnya itu Senandika. Senandika, oke. Sudah terjawab pertanyaannya Pak? Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan rekan? Ngomongin revisi ya Mas Taufik ya, aku mungkin bukan lebih revisi tapi lebih ke filter. Karena ada beberapa lagu yang sebenarnya sudah ditulis tapi kayaknya kita merasa ini tidak cocok dengan benang merah Senandika itu. Jadi malah kita harus memilih nih beberapa lagu mana yang kira-kira aku bisa masukkan ke album Senandika ini gitu. Dan ini kita sudah memilih 10 lagu yang kayaknya aku rasa ini very personal sama aku, yang very benang merah. Kalau misalnya teman-teman dengerin dari track 1 sampai track 10 pun teman-teman bisa merasakan gitu loh, cerita aku tuh sebenarnya dari berbagai macam fase tuh seperti apa gitu. Jadi lebih bukan revisi tapi lebih nge-filter apa-apa lagu-lagu mana yang kira-kira cocok dan pantas untuk masuk ke album Senandika ini. Yang udah ada sebenarnya mungkin sekitar 16 kali ya sebenarnya, tapi 6 lagu akhirnya aku rasa nggak sesuai dengan album ini, jadi ya udah akhirnya aku pilih 10 terbaik dari 16 itu. Mungkin ya, we'll see. Wow. Lagu judulnya Dara itu diambil dari nama tengahnya istri aku ya, Sheila Dara Aisyah. Jadi Dara itu isinya sebenarnya lebih ini sih Mbak, ini lucunya adalah Desember setelah aku lamaran aku udah meeting sama WO kan, itu dibilang aku harus punya speech katanya waktu hari aku nanti nikah di Januari. Kan Vidi kan belum pernah nikah ya sebelumnya, jadi nggak ngerti bikin speech itu gimana gitu. Apa sih, bukan speech sih, lebih ke wedding vow kali ya. Apa itu wedding vow? Aku tak tahu ya kan. Jadi yang aku tahu adalah ya aku taunya nulis lagu, nulis lirik, dan jujur terakhir kali aku bikinin lagu buat dia waktu aku kan sempat putus. Jadi aku bikin lagu terakhir tuh lagu putus kan, ya harus software update dong. Kalau misalnya kita mau nikah kan at least harus bikin punya lagu ya bagus. Jadi aku merasa I don't know how to make a wedding vow, but I know how to write a song. So that's what I did. Jadi akhirnya Dara itu aku buat sebagai sebuah doa sih sebenarnya. Janji mungkin, tapi aku tuh kalau janji tuh agak lumayan harus ditepati. Kalau doa itu semoga bisa ditepati gitu. Jadi lagu Dara itu aku menjadikan lagu itu sebagai doa supaya aku bisa terus mencintai Sheila sampai nanti aku sudah tua nanti. Amin. Aduh. Aku dari tahun 2018 sampai 2022 kan. Soalnya waktu itu kayak 2018 aku putus kalau nggak salah. Ya, putusnya kapan nih kita ya? Nggak mau disorot ya, dia emang anaknya malu gitu. Ya, pokoknya tahun-tahun itu. Jadi perjalanan dari yang putus, balikan, belum nikah, nah itu tuh semua tuh di album ini terangkum gitu. Nah itu menjaga moodnya gimana, Fit? Menjaga apanya? Menjaga moodnya gitu loh. Kan Menjaga ini kan moodnya. bisa dibilang moodnya naik turun. Nah kamu sebagai musisi menjaga mood sampai akhirnya bisa menjadi suatu karya itu seperti apa? Sebenarnya bukan menjaga mood, aku malah mau mengajak orang-orang yang dalam album ini untuk mendengarkan progres dari hidup aku dari 2018 itu sampai hari ini. Oke.